Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama aku Ica. Teman-teman, jadi hari ini Ica mau bikin konten lagi. Kan kemarin kontennya kan konten makan, kita makan-makan kemarin kan. Cuman hari ini beda lagi karena kita sibuk seharian jualan, kita nggak sempat bikin konten makan-makan. Jadi kebetulan banget ada temennya Ica tuh waktu SMA. Dia nanya, Ca, kenapa sih mau dengar cerita kamu nih, kenapa kamu pakai cadar, terus kenapa gimana ceritanya kamu ketemu sama suami kamu, terus lebih uniknya lagi, kok suami kamu punya tato sih, kamu kan pakai cadar gitu. Jadi ya udah, aku tanya sama Abi, jadi kita punya ide untuk gimana kalau kita bikin konten aja, cerita gimana perjalanan awal aku ketemu dia. Oke, jadi langsung aja Ica mau ceritain gimana sih awal kita ketemu dan gimana Ica bisa sampai nikah sama si bapak-bapak jenggot ini. Oke, langsung aja ya. Nah, awal kenalan itu kalau Ica ingat-ingat itu sekitar bulan Februari 2019. Jadi awal kenal Bang itu kan ini suaminya Ica ini kan dulu dia ikut jemaah tablik. Nah, jemaah tablik itu salah satu kelompok yang secara rutin melakukan dakwah dan khuruj atau perjalanan ke sejumlah wilayah untuk berdakwah. Nah, paling pertama Ica ketemu sama dia itu gimana? Ica belum pakai niqab, belum pakai hijab sama sekali. Jadi itu Ica masih ingat banget, sore-sore sekitar jam 4 kali ya, jam 4 itu Ica lagi duduk-duduk nelpon, nggak tahu waktu itu Ica nelpon sama siapa, Ica udah lupa banget. Itu penampilan Ica itu udah rambutnya berantakan, celananya masih pakai celana Levi's, terus di lututnya itu robek-robek, terus ada kaos hitam yang kusam banget, nggak pernah disetrika. Terus ada kamija. Ica pakainya gitu dulu penampilan Ica, pokoknya parah. Itu lagi lihat ada sejumlah kelompok itu mereka pakai jubah putih, terus ada kupiah, ada surban gitu. Ica lagi duduk terus lihat mereka, langsung Ica berpikir, oh ini kayaknya ustadz deh yang mau datang ceramah gitu kan waktu itu. Ya udah, sekilas. Setelah dari situ udah sambil lalu, Ica nggak perhatikan mereka lagi. Ica masih lanjut lagi duduk nongkrong sendirian aja, nggak sama temen juga. Sekitar jam menjelang waktu maghrib, ini dia datang. Waktu itu kan mereka mau bersih tuh, mereka mau mandi, mau menuju sholat maghrib kan, jadi mereka mau siap-siap untuk sholat maghrib, mereka mandi. Nah, waktu itu kan Ica duduknya di samping masjid itu. Nah, kebetulan rumahnya Ica ini dekat dengan musola tersebut yang mereka mereka pakai untuk berdakwah. Jadi dia datang, dia bilang, Dek, boleh pinjam embernya nggak? Biasanya mau pinjam ember buat mandi. Nah, kebetulan di luar situ kan ada ember tuh, ada ember. Dia bilang, iya ambil aja. Saya bilang begitu, iya. Nah, di situ Ica lanjut lagi duduk sendirian main HP. Dia tanya lagi, mungkin dia nggak dengar Ica bilang iya, jadi dia tanya lagi, Dek, boleh pinjam embernya? Langsung kayak nadanya Ica jadi berubah, kayak jadi nggak sopan. Iya gitu, yang tadinya cuman iya gitu, jadinya naik kan, ambil aja. Ya udah, sekilas kan udah. Nah, jadi itu pertemuan singkat Ica sama suami Ica yang sekarang. Jadi itu pertemuan kita dulu terakhir. Selang beberapa minggu ya,
Ya, selang beberapa minggu kita ketemu lagi. Ketemunya di mana? Waktu pagi-pagi banget. Ica masih ingat, Ica disuruh sama emak Ica bilang ke rumah tantenya Ica kan, suruh ambil lauk kan, katanya ada lauk dari tantenya Ica itu buat emak. Jadi emak bilang, kamu ke rumahnya tante ambil. Nah, sepulang dari Ica ambil lauk dari tantenya Ica ini yang disuruh sama emak tadi, ketemu sama dia lagi. Dia naik motor pagi-pagi, kayaknya kalau nggak salah sih waktu itu Ica lihat dia itu baru pulang dari pasar juga, karena waktu itu dia bawa belanjaan banyak banget. Oke, dia senyumin sama Ica dia senyum-senyum. Terus Ica gitu nunduk aja, maksudnya gimana ya, nggak terlalu respon. Ya udah. Nah, setelah Ica ketemu sama dia itu yang pagi-pagi, itu pertemuan kedua ya tadi ya, karena waktu itu yang ketiga ini Ica ketemu, cuman dianya nggak lihat Ica, itu cuma Ica yang lihat dia. Itu waktu itu kayaknya mau sholat, menjelang sholat Isya, Ica lihat dia lagi berwudu di tempat wudu. Nah, kebetulan Ica lagi main nih ke rumah teman Ica kan, yang rumahnya memang di samping musola itu kan. Ica lihat dari jauh, wah ini cowok kayaknya kemarin ketemu deh, yang sering ketemu deh gitu kan. Ya udah, tiba-tiba Icanya kaget loh, pas dia gulung lengan bajunya kan, ternyata dia banyak tatonya gitu kan. Langsung dalam hatinya Ica, kok bisa ya ada ustadz tapi pakai tato gitu kan. Ya udah, wah kayaknya ini bekas preman nih gitu kan, kayaknya ini mantan preman deh gitu. Itu aja sih. Dan dari situ Ica lihat lagi tuh dia wudu, dia ambil air wudu. Pokoknya dari jauh tuh dia tulus banget, dia ambil air wudu. Setelah itu dia masuk ke musola, dia mau sholat gitu kan. Itu kayak gimana sih, tersentuh banget. Maksudnya kok ada ya orang di zaman yang sekarang ini itu yang maksudnya banyak sekali tatonya gitu, tapi mau sholat, mau ibadah gitu kan. Nah, dari pertemuan ketiga ini, nah dari situ Ica udah mulai respon dia kan. Selang 1 hari 2 hari kita ketemu lagi. Dan yang kemarin dia senyum-senyum sama Ica, itu Ica kan balasnya cuman kayak biasa aja kan. Nah, setelah itu selang 1 hari 2 hari ketemu dia lagi, dia senyumin, nggak tahu kenapa kok Icanya jadi respon, maksudnya ngebalas senyumnya gitu, cuman masih malu-malu juga kan, nunduk. Nah, karena ini anak kebetulan ya memang orangnya murah senyum, bukan sama siapa aja, mau cewek cowok dia senyumin, murah senyum. Dan ternyata yang bikin kita menikah mungkin karena Icanya kegeerannya, karena disenyum-senyum setiap hari, dikiranya disuka sama ini orang. Tapi sebenarnya kemarin suka nggak? Jujur. Iya, kemarin sih ada perasaan. Oke, katanya ada perasaan. Ya udah, ternyata dianya juga suka ya. Oke, lanjut lagi. Setelah itu kita ketemunya setiap hari, cuma maksudnya sekilas berpapasan gitu doang, gitu-gitu aja. Itu kan bulan Februari. Terus sampai bulan Februari, Maret, April, Mei, bulan Juni baru ketemu lagi. Jadi setelah ketemu di bulan Februari itu, selang 3 bulan baru kita ketemu lagi. Ini yang bikin aku benar-benar yakin banget, maksudnya ini orang jangan-jangan dia ini jodoh gitu kan. Alhamdulillah di bulan Juni dia datang ke rumah, dia ketemu bapak sama ibu. Dia mau nyampein niat baiknya, katanya nanti
setelah masa dakwanya habis di sini dia mau balik lagi gitu, nyampain ke ibu kan, sama emak. Dia bilang nah, nanti katanya dia mau datang ngelamar. Di situ aku kaget dong, aku dari dalam kamar aku ngintip sebenarnya sih, ini beneran dia ngelamar ini gitu kan. Jadi aku nggak sampai, maksudnya waktu itu aku cuman terlintas di pikiran kita cuma kenalan gitu aja sih lo gitu kan, tapi ini dia datang ngelamar teman-teman, dia ngelamar. Jadi kayak ya Allah. Dan waktu itu belum ada pikiran juga bilang kita mau nikah apa enggak, maksudnya waktu itu belum ada sama sekali terlintas di pikiran bilang Aisyah mau nikah. Jadi ya udah, dia bilang mau lamar, ya udah. Nah setelah itu dia ngobrol sebentar, dia pergi. Di situ aku ditanya sama bapak, bilang itu tadi kenalan kamu, pacar kamu begitu kan, bang. Langsung saya ngangguk doang, enggak, dia datang tadi tuh cari kamu gitu kan, bilang. Langsung saya kan waktu itu takut juga kan sama bapak, biar sih sebagai orang tua kan mungkin dia agak khawatir juga sih, maksudnya kan anak perempuannya kenal sama orang pendatang, kenalnya juga baru kenal tiba-tiba datang mau ngelamar gitu kan. Jadi bapak waktu itu belum gimana sama dia kan, belum terlalu percaya sama ini anak kan. Ya udah, langsung aku bilang kan, saya kan takut waktu itu, takut sama bapak, jadi kayak tiba-tiba keluar aja dari mulut. Ica bilang enggak kok, palingan dia bercanda tuh, palingan dia nggak datang lagi. Aku juga nggak terlalu yakin juga gitu kan, aku bilang aja ke bapak gitu aja, masih jelas. Nah tiba-tiba setelah dia datang rumah bulan Juni kan, dia pergi setelah dia nyampein niatnya tadi itu, sekitar akhir bulan Juni, kayaknya mau masuk bulan Juli deh kalau tidak salah, itu maksudnya Ica dapat telepon. Laki-laki telepon, halo assalamualaikum. Langsung saya jawab, ya waalaikumsalam. Ternyata Musya, tahu nggak siapa yang nelfon waktu itu? Abahnya teman-teman, abahnya, serius, abahnya nelfon. Iya waalaikumsalam. Oh ini sama ini betul sama apa, betul ini sama Na Aisyah yang di Flores. Nah, iya om. Oh ini saya Abdul Hafiz, abahnya Ahmad gitu kan. Wah di situ aku kaget dong, aduh kenapa ini, dalam hati aku waktu itu mau ngomong aja kayak gemetar, gimana nih. Oh nak, bisa bicara sama, bisa kasih teleponnya dulu sama bapaknya. Nah ada bapaknya mah. Ya ada om. Bisa bicara sama bapaknya. Ya udah, aduh ini aku bingung banget ya. Dalam hati aku, ini aku kasih nggak ya, tapi aku nggak kasih juga, aku malu. Udah pas bapak lagi duduk di depan rumah di ruang tamu, mau kasih apa, ada telepon. Itu takut banget kan, aduh ini gimana nih, kok bicara sama abah, bicara sama bapak kan, abahnya Kak Ahmad ini kan. Halo assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Itu bapak langsung jawab, waalaikumsalam warahmatullah. Langsung abahnya dia ini kan bilang, oh ini sama Abdul Hafid yang di Sulawesi, orang tuanya Ahmad. Bapak kira-kira kami bisa ke rumahnya bapak gitu kan, dengan bapak. Langsung bapak, aku kan dari dalam kan ngeliat, aduh ini bapak jawab apa sih, bapak jawab apa kan, karena awalnya bapak kan nggak terlalu percaya sama ini anak, tapi bapaknya jawab, iya siap, ditunggu kedatangannya gitu guys. Jadi wah, bapak di waktu itu kan bapak nggak pernah bilang ya aku mau ngizinin kalian terus dihubungkan, nggak pernah sama sekali. Jadi aku ya Allah, ternyata bapak nggak iyahin itu. Ya udah, langsung tanggal 2 Juli itu mereka berangkat dari sana sampai di sini 2, 3, 4, sekitar tanggal 4 Juli
mereka ke rumah. Bener-bener dia menepati janjinya kan. Kita kenalnya bulan Februari, bulan Maret, April, Mei itu kita hilang kabar, maksudnya enggak, kita hilang kabar. Jadi Juni baru ketemu lagi, Julinya dia datang ke rumah sama orang tuanya lengkap, ada uminya, ada abahnya juga. Jadi dia datang sama ibu sama bapaknya lengkap banget untuk melamar di rumah. Jadi kayak maksudnya kita kenalannya sekitar itu, anggap saja kita kenalnya cuma waktu jangka 3 bulan doang. Di situ pas udah melamar, nah dan waktu itu pikiran aku masih aja berpikir, maksudnya oh palingan baru lamar dulu kali ya, mungkin acaranya masih jauh. Ternyata teman-teman mereka langsung tentuin tanggal pernikahannya, kayak misalkan lamarnya hari ini, jadi acaranya minggu depan gitu. Ya Allah, jadi aku wah ini aku mau nikah ya, aku mau nikah gitu kan, masih kayak gimana gitu. Tapi ya udah, aku juga ngehargain orang tuanya dia kan, ngehargain dia juga kan. Dia udah jauh-jauh, dia dari Sulawesi Selatan datang ke provinsi Nusa Tenggara Timur, mereka udah jauh-jauh lamar aku. Jadi aku pikir ya udah minggu depannya tanggal 11 Juli kita nikah. Jadi itu sekilas dari pertemuan kita. Terus teman-teman mau tanya gimana sih kenapa sih ceritanya dia punya banyak tato. Terus teman-teman mau nanya lagi gimana sih kamu bisa pakai cadar, kan kamu ketemu dia kan kamu masih tomboy. Nanti kita lanjut aja di part 2 ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton videonya.